is now 85 seconds to midnight. It is the determination of the Bulletin's Science and Security Board. Hai guys, selamat hari Saturnus tentang Doomsday Clock atau jam kiamat. Jadi Doomsday Clock atau jam kiamat adalah sebuah konsep yang ingin memberitahu kita seberapa dekat kita dengan kiamat yang diakibatkan oleh teknologi-teknologi buatan manusia, man-made technologies. Konsep jam kiamat ini dibentuk oleh The Bulletin of the Atomic Scientists, ya, sekumpulan ilmuwan yang dibentuk di tahun 45 oleh Albert Einstein dan Oppenheimer, dan juga ilmuwan dari Manhattan Project yang membuat bom atom pertama. Konsep jam ini, tengah malam adalah kiamat, dan kita menghitung mundur menuju tengah malam. Menghitung mundur punya konsep kita countdown to zero dalam hal ledakan nuklir. Jadi konsepnya ledakan nuklir kan countdown to zero tuh, menghitung sampai 0. Nah, nolnya ini adalah tengah malam yang diibaratkan sebagai kiamat. Pada sejarahnya di tahun 1947 punya nilai 7 menit sebelum tengah malam dan berangsur-angsur berkurang hingga di tahun 2026 kita 85 detik lagi dari tengah malam. Artinya kita 85 detik away dari kiamat. Nah, sekarang kita ngomongin kenapa kita sekarang punya nilai 85 detik sebelum tengah malam. Ada 4 penyebab utama. Yang pertama adalah resiko nuklir dan kondisi dunia sekarang. Yang kedua, karena adanya perubahan iklim. Yang ketiga, ada resiko biologi, ya, ancaman biologi. Yang keempat, ada disrupsi teknologi. Ya, kita tahu sendiri dunia sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ada perang yang sedang terjadi, yaitu Rusia-Ukraina. Ada konflik antara India-Pakistan. Ada konflik juga antara Iran, Israel, dan Amerika yang sedang memanas, ya kan? Lagi mau menyerang Iran katanya. Belum lagi ada konflik Israel-Palestina, terus Presiden Amerika yang abis nyulik presiden sebuah negara. Wah. Jadi sekarang mari kita bahas 2 poin, yaitu masalah ancaman biologi dan masalah ancaman disrupsi teknologi, AI. Karena perubahan iklim udah tahu semua ya, masalah juga itu. Ketika gue baca-baca website Doomsday Clock, dan di situ nyebut salah satu poinnya adalah ancaman biologi, dan kenapa? Gue penasaran, ternyata ada ancaman dari yang disebut sebagai mirror life, teman-teman. Jadi mirror life itu, ilmuwan lagi mencoba untuk mensintesis sebuah bentuk kehidupan baru yang mirroring dari kehidupan yang ada di bumi. Jadi semua kehidupan di bumi itu punya struktur dasar yang sama, yaitu L amino acid, ya, asam amino L, dan juga D sugars atau D gula. Tapi para ilmuwan pengen dibalik, pengen bentuk kehidupan yang dibalik, yaitu D amino acid untuk protein dan juga L untuk sugars atau gula sebagai asam nukleatnya. Jadi ini akan membentuk sebuah kehidupan, struktur kehidupan yang beda banget sama kehidupan di bumi. Jadi di mirror, ibarat anti life. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita berhasil bikin kehidupan yang mirror dari kehidupan di bumi, akibatnya adalah kalau bentuk kehidupan itu hidup, kayak misalnya virus, dia nggak akan bisa dibunuh oleh sistem kekebalan imun kita. Karena benar-benar beda bentuk kehidupannya, bukan berasal dari bumi. Bayangin kalau negara-negara besar memanfaatkan ini untuk senjata biologisnya. Dengan memanfaatkan AI, tentu saja untuk menyusun protein-protein baru ke mirror life, dia bisa membuat senjata biologis baru. Makanya ini salah satu faktor yang membuat kita makin dekat dengan kiamat. Nah, sekarang kita bicarakan tentang disrupsi teknologi oleh AI. Nah, teman-teman gak usah pikirin kalau kalian pakai AI itu bikin kiamat. Enggak seperti itu konsepnya, tapi lebih ke pemanfaatan AI untuk militer. Contoh, misal Amerika pakai AI yang dimana superkomputer AI ini akan menentukan mana ancaman, mana enggak, dan dia bisa mengontrol ke peluncuran senjata nuklir secara otomatis misalnya. Kayak di sini disebut AI will be embedded in decision support system used for nuclear weapons. Jadi misalnya di monitoring ada satu peluncuran nuklir. Jadi AI itu mendeteksi ada suatu peluncuran nuklir, negara yang mengancam. Dia otomatis akan mengalert dan langsung meluncurin secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia misalnya. Jadi sebenarnya bahaya AI itu nggak sebatas AI generative text yang ChatGPT, yang kita cari jawaban terus dijawab. Enggak, tapi luas banget pemanfaatannya. Kayak misalnya deepfake, itu bisa membuat penyebaran misinformasi dan disinformasi itu masif banget, dan itu membahayakan kestabilan geopolitik internasional. Nah, kalian kalau mau tahu bahaya-bahaya AI, kalian bisa baca buku ini ya, AI Fall. Di situ disebut sampai mana sih batas kecerdasan buatan itu, apakah bisa menggantikan manusia, bahayanya apa aja, apakah bisa membahayakan demokrasi. Di sini disebut. Ini bagus banget bukunya. Bukan jualan ya, ini rekomendasi.